Apa pengertian dari artificial intelligence? Dilansir dari Stanford Computer Science, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah dapat mengoptimalisasi pekerjaan, kemudian memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya, kemudian mengurangi potensi terjadinya human error. Apa kekurangannya? Yang pertama adalah mempersempit lapangan kerja. Karena kecanggihannya artificial intelligence tidak memerlukan manusia dalam pengoperasiannya. Kedua adalah tidak kreatif. AI mengerjakan tugas-tugas yang sudah pernah dikerjakan atau direncanakan oleh manusia. Kemudian biayanya tinggi. Agar dapat membuat suatu teknologi yang berbasis sistem AI, perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Nah, AI selalu membutuhkan kompleksitas mesin. Berikutnya, siapa saja yang ikut terbantu dengan adanya AI? Hampir semua orang terbantu dengan adanya AI. Banyak sekali bidang yang menggunakan kemampuan kecerdasan buatan, di antaranya bidang ekonomi, pendidikan, sains, medis, teknik, hingga militer. Lalu, siapakah penemu AI? AI sebenarnya sudah dikenal sejak lama, namun baru mulai dikembangkan secara nyata pada pertengahan abad ke-20, pada tahun 1956. Ilmuwan bidang komputer, John McCarthy berperan cukup besar dalam sejarah perkembangan AI yang kita kenal saat ini. Ia menciptakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang disebut LISP, benih kecerdasan buatan yang sudah ditanamkan sejak para filsuf menciptakan teori-teori yang menjadi landasan perkembangan kecerdasan buatan. Oke, kapan AI pertama kali ditemukan? Artificial Intelligence atau AI muncul pertama kali pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth. Namun, sebetulnya konsep kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu. Lebih tepatnya pada tahun 1206. Al-Jari mengembangkan robot humanoid pertama yang bisa diprogram dan bekerja secara mekanis. Pada masa itu, peradaban Islam memang menghasilkan banyak temuan menarik yang bekerja secara mekanis. Banyak pula temuan alat-alat mekanis yang bekerja secara otomatis. Namun, Al-Jari bisa selangkah lebih maju dengan mengembangkan tidak hanya alat otomatis, namun juga berbentuk humanoid dan dapat diprogram oleh penggunanya. Para ahli dari masa ke masa telah melakukan berbagai penelitian untuk terus mengembangkan kecerdasan buatan ini. Mengapa saat ini banyak orang yang menggunakan teknologi artificial intelligence? Karena yang pertama, artificial intelligence melakukan komputerisasi dengan volume tinggi dan penuh ketelitian. Selanjutnya, yaitu dalam AI, terdapat algoritma yang dapat mengenalkan produk yang direkomendasikan, seperti produk-produk terbaru yang direkomendasikan dari beberapa marketplace. Kemudian penggunaan AI juga terdapat pada perangkat pintar yang didasari dengan deep learning sehingga memiliki hasil yang akurat. Kemudian penggunaan artificial intelligence memerlukan banyak data agar hasil AI semakin akurat. Dan terakhir, teknologi seperti Google Assistant, Siri, dan Cortana merupakan teknologi yang memanfaatkan AI. Jadi alasan tersebut mengapa orang sekarang banyak menggunakan teknologi AI karena mempermudah kehidupan. Bagaimana cara kerja AI? Cara kerja artificial intelligence adalah dengan merangkum data dalam kuantitas yang besar dan banyak dengan cepat dan berulang, menggunakan algoritma yang memungkinkan software tersebut untuk membentuk pola dan koordinasi dari data yang diperoleh. Kemudian, bagaimana artificial intelligence membantu dalam perkembangan arsitektur? AI membantu arsitek dalam membuat pilihan dalam proses perancangan. Sebagai arsitek dalam permulaan proyek, diperlukan banyak riset agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan dan sesuai. AI membantu dengan membandingkan hasil riset-riset yang dilakukan sebelumnya untuk menampilkan rekomendasi desain yang sesuai dengan kebutuhan sang arsitek. Selain itu, AI juga dapat menyimulasikan lingkungan dan bangunan sehingga bisa melakukan eksplorasi berbagai ide secara bersamaan.